Tapi kalau jujur saya katakan, Son, ini karena kita jalan-jalan nih ya, Iya. ke Jalan Sultan Abdurrahman itu. Kalau kita ke rumah Melayu atau rumah Radang di depannya itu kan, ini kan ada pasar Aksaya ya di situ kan, namanya itu pasar Aksaya. Kalau boleh, maafkan, saya harus mengatakan gersang tanpa kemesraan di situ. Apa yang bisa kau lihat? Kecuali orang jual-jualan, duduk-duduk ke situ. Betul. Jadi inovasi pariwisata apa yang bisa kau kenalkan? Apakah di Perdana itu masih bisa dikatakan sungai ataukah sekedar parit atau parit-paritan? Kayaknya parit lah, Pak. Parit lah katakan. Parit Oke, lah. kalau itu sekedar parit, tapi kalau itu dikeruk, didalami, kiri kanannya dibarau dengan baik, kemudian dijadikan pusat kuliner. Betul ya. Di kiri kanannya itu, ya. waduh, ini bolehlah dinamakan Venesianya di Pontianak ini kan. Udahlah sana Sungai Jaya. 198 Mujizat FM Radio Dakwaan. Alhamdulillah, selamat malam ya. Selamat beristirahat dan selamat dalam perjalanan Ibafillah. Semoga yang dalam perjalanan sampai ke rumah atau mau pergi jauh ya, mau pergi luar kota di malam hari ini atau mau jalan-jalan keluar, hati-hati di jalan ya. Semoga selamat jalan, jangan kebut-kebutan ya. Suasana malam ini tenang ya. Dan tadi juga ada gerimis, ada hujan, mungkin jalan licin. Jangan kebut-kebutan ya, santai saja bawa kendaraannya untuk sampai ke rumah. Mungkin untuk roda 4 mendengarkan, yang roda 2 mungkin tak sempat mendengarkan radio deh, jalan menggunakan fokus di jalan. Nah, untuk wafilahumullah yang mungkin ada di rumah ya, semoga selalu keadaan sehat, terus rezeki dilancarkan, dan apa yang iwafilah usahanya tetap dilancarkan juga ya. Dan jika ada masalah selesaikan ya dengan suasana santai. Baik wafilahumullah, di hari ini, di malam hari ini Dasun mau cerita lagi nih tentang apa yang kita pekan lalu ya, tentang program jalan-jalan, yaitu tentang Kota Pontianak ini. Nah, pekan lalu kita udah ngomongin tentang jalan, tentang parit, dan mungkin wafilah masih menunggu-nunggu ya bila program jalan-jalan ini ngomongin tentang Kota Pontianak lagi, karena kita udah masuk bulannya dah, bulan milad Kota Pontianak kita yang 250 tahun. Nah, jadi dengan kesempatan ini juga malam hari ini insyaallah kita bersama Pak Syafarudin Usman ya, serta istri ya, Bu Isnah, di malam hari ini juga menemani kita di malam hari ini untuk program jalan-jalan. Dan beliau sudah hadir ya, kita menyapa dulu untuk kita panggil Pak Long kita ya. Assalamualaikum Pak Long. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat ya. Dari tadi dah menunggu nih. Baik dah ya. Dan jangan sehat semua ya Ibafillah. Untuk Pak Long, untuk Bu Isnah juga hadir ya. Dan seperti biasa kita Pak Long ya, Pak Long Din, kita akan menceritakan dengan Kota Pontianak bernostalgia. Betul sekali, karena pekan lalu dah kita bicarakan tentang parit, sungai, serta jalan-jalan yang ada di Kota Pontianak. Ya, mengempang sejarahan tuh panjang gitu kan. Lengkap dah ya. Lengkap. Sejam tak cukup, 2 jam tak cukup. Satu hari pun nambah. Satu hari nambah terus hari. Bila nak selesai sampai sekarang. Nah, dengan kesempatan itulah kita memberikan juga pengetahuan masa sejarah dulu, nostalgia masa lalu, untuk wafilah juga berbagi ya Pak Long ya. Betul. Nah, bolehlah Pak Long kita mulai menyapa wafilah di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Mujahidin FM 105.8. Semoga ihwafillah di malam hari ini selalu dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Minggu lalu kita sudah jauh berjalan, hampir di semua ruas jalan di Kota Pontianak. Dulu kita berbicara mengenai Poortstraatweg atau jalan utama atau jalan Tanjung Pura sekarang ini. Sempat juga kita melintas-lintas di Landrahweg, Landrat atau Landrah atau Jalan Jenderal Urip Sumoharjo. Kemudian sampai juga kita ke sejumlah ruas jalan lainnya. Nah, di malam ini kita di kesempatan yang berbahagia ini Darson, kita akan coba
Kalau kemarin kita melintas ruas jalan, kalau malam ini kita coba masuk dari gang ke gang ya. Ya, boleh. Nah, ini buat Ihwapilah yang sedang stay di depan pesawat radio atau di komunikasi virtual lainnya di malam hari ini, kita mulai dulu nih. Jalan di mana nih, Son? Di gang mana dulu nih kita masuk ya? Daerah mana dulu nih? Daerah mana ya? Kalau menurut Along Din yang mana ya paling awal atau mau yang enak yang mana? Karena kalau saya ngasih tahu takut ini belum nyampe ke situ. Tengok kita ngomong Jalan Mujahidin sih belum nyampe situ karena jauh sekali kan. Betul. Jadi sebelum kita jauh melangkah ini, kita ingin mengingatkan tetap patuh pada protokol kesehatan, boleh berkumpul-kumpul, jaga jaraknya. Jangan lupa maskernya, cuci tangan, dan jangan lupa selalu jaga imunitas kesehatan. Jangan ngembun sampai malam. Siap. Ini boleh ngembun sampai malam, tapi untuk tahajud misalnya atau qiyamul lail boleh. Tapi kalau tak tentu kudu, tak ada gunanya. Lebih banyak mudarat dari syafaatnya kan. Betul sekali. Nah, jadi kalau ngomong-ngomong nama gang ini, kita mulai dulu dari yang dekat tetangga kita ya. Kita mulai dari kawasan Jalan Jenderal Urip nyambung ke Jalan Johar. Karena dua jalan ini sering sekali tiap hari kita lintas-lintasi. Nah, hanya di ruas jalan itu, Son, dihitung-hitung itu tidak kurang, bukan tidak lebih ya, tidak kurang dari 50 gang. Wah, bayangkan itu. Banyak ya. Nah, kalau pertama sekali kita masuk ke Gang Batubara. Nah, ini di jalan nih, Jalan Johar. Masih ingat enggak? Jalan Johar itu dulu jalan apa ya? Jalan Johar. Dulu jalan apa namanya tuh? Jalan Johar itu. Iya, lupa saya. Ibu ingat enggak Jalan Johar itu? Jalan Johar itu dulu namanya Jalan Masrono. Zaman Belanda. Tapi sebelum itu ada namanya itu Sungai Bangkong Weh atau Jalan Sungai Bangkong. Nah, itu saya tahu. Jalan Sungai Bangkong. Setelah itu ganti nama Jalan Masrono. Karena apa? Ada Raden Masrono yang tinggal di jalan tersebut. Sebelum jalan nama Urai ya. Sebelum namanya diganti kemudian Jalan Petran. Nggak lama Jalan Veteran itu karena dipindah ke dekat Plamboyan, Pasar Plamboyan, lalulah kekal namanya Jalan Johar sampai sekarang ini. Nah, mengenai sejumlah ruas gang yang ada di situ, kita mulai dulu dari ujung sana. Di ujung depan sana itu ada namanya Gang Batubara. Mengapa Gang Batubara? Apakah batubara ini yang ditambang orang itu atau bukan atau apa? Nama Gang Batubara itu karena di situ dulu ada tinggal orang namanya Pak Batubara. Nah, keluarga Pak Batubara ini antara lain almarhum Pak Batara Batubara ya. Nah, di situ. Nah, di gang itu beliau membuka usaha jual beras, tapi di Pasar Tengah beliau jual beras itu. Nah, di Gang Batubara itu ada penggilingan kopi yang terkenal itu. Dulu dia giling kopi itu enggak pakai mesin, tapi pakai penggilingan yang dibuat dari kayu belian. Jadi yang diputar-putar itu kisar. Coba kisah. Ya, kopinya itu kopi yang sangat terkenal di Pontianak. Jadi tidak ada lawan untuk ukuran zaman itu. Nah, di seberang Gang Batubara itu ada gang lagi namanya Gang Aladin. Nah, mengapa nama Gang Aladin? Karena di situ dulu tinggallah Pak Aladin, Raden Aladin. Beliau ini pegawai senior di Kota Praja Pontianak pada masa itu. Nah, di antara cucu-cucu Pak Aladin ini ada Ibu Yeni, Bu Edi Kamtono, itu cucu beliau itu, Gang Aladin ini. Nah, di sebelah sana Gang Aladin ini terkenal sekali dulu namanya Gang Ciplak, Pasar Ciplak. Masih ingat, Darason? Sempat ketemu Pasar Ciplak? Tidak ketemu. Jadi kalau tak ketemu tuh berarti belum jadi orang Pontianak. Sekarang Pasar Ciplak itu jadi
Koramil berapa itu di depan pertemuan antara Karimata dan Karimun itu ya. Karimata, di depannya itu. Nah, di situ dulu terkenal mie ciplak. Sekarang mie ciplak ini pindah ke dekat Ikatan Bidan Indonesia. Kan ada di situ, di sebelahnya itu bekas kantor KPU. Masih di Urip. Masih Jalan Johar itu. Johar. Nah, di situ dulu kan ada kantor camat Pontianak Barat tuh. Yang kemudian jadi KPU kan. Iya, betul, jadi KPU kota. Pontianak. Nah, itu bangunannya bangunan tua itu. Nah, itu bangunan tua. Sebelahnya itu dulu ada rumah saudagar Pontianak, orang Bugis terpandang waktu itu, namanya Haji Taha Tamim. Nah, kemudian ganti oleh anaknya Haji Ibrahim Taha. Nah, beliau ini dulu mempunyai, orang belum punya KP. Inilah KP tertua di Pontianak kalau boleh disebut ya. KP-nya itu sekarang masih ada puing-puingnya itu. KP-nya itu sebelah itu. Kan di depannya itu ada Burdas Merdeka, bubur pedas Merdeka tuh. Di depannya itu kan ada kerimbunan rumput-rumput yang tak terurus itu kan? Iya, yang belok kiri. Betul. Itu ya. Itu dulu, itulah KP tertua di Pontianak. Untuk ukuran modern, namanya dulu Keponjen Nyaman. Tahu Keponjen enggak? Tahu. Keponjen itu kayak kantong kresek itu, tapi bahannya dari kain perca. Katakanlah kain ya, dibikin itu, kemudian di atasnya itu dibuat simpul, ditarik untuk naruh duit. Nah, jadi keponjen itu bisa juga untuk naruh buah guli, buah kelereng. Kalau main. Jadi dinamakan keponjen. Nah, kalau mau makan tuh, kalau nyaman keponjennya, banyak duitnya, nyamanlah di situ. Maka dinamakan Keponjen Nyaman itu. Ini milik Pak Ibrahim Taha. Nah, berjalan kita sedikit di situ. Ada di sebelahnya itu gang gang Cendana ya. Di sebelah Cendana. Ada di Jalan Cendana. Cendana itu tembus di belakang gang Batubara. Zaman dulu namanya itu Gang Nurdin. Di sebelah Cendana Gang Beringin kan, Jalan Beringin. Dulu namanya Jalan Sargo. Nah, itulah yang terkenal di situ. Inilah daerah yang dekat. Lalu kita agak menjauh sedikit, geser ke arah Merdeka ke sana. Itu rata-rata nama burung. Gang Pipit, Gang Belibis, Gang Cendrawasih. Kakak Tua, Cendrawasih, Gang Merak, Gang Parkit kalau tidak salah saya ada juga di situ tuh. Nah, itulah di antara gang-gang yang di ruas jalan utama. Nah, kalau di daerah Tanjung Pura ini kan terkenal nama beberapa tempat ya, mulai dari Martapura, Kamboja, Suez, ya. Gang apalagi itu, Gang Sempit pun ada. Bukan Gang Sempit sebetulnya, Gang Sampit itu Yang sebetulnya Sampit. Kemudian Gang 2, Gang 1, Gang 2, Gang 3 di situ karena gangnya kecil. Lalu ada Gang Malaya, Gang Mandor. Nah, di sebelahnya itu ada Jalan Hijaz ya. Iya. Zaman dulu orang enggak tahu itu, bukan namanya Jalan Hijaz. Jalan Haji Tol namanya zaman dulu. Karena Haji Tol itu tinggal di situ. Di Jalan Hijaz itu. Sekarang namanya Jalan Berarti dulu itu yang ngasih nama kayak Haji Tol itu masyarakat sekitar gitu. Iya, karena siapa yang ada di muara jalan yang paling depannya itulah diberi nama. Misal gang tadi, Gang Batubara karena di depan tuh Pak Batubara. Kemudian Gang Mas Rono karena di muara jalan itu karena ada Pak Mas Rono. Jalan Sipan karena memang Pak Sipan yang buka itu. Namanya Jalan Sipan. Jadi kalau sekarang buka pemukiman itu Darson yang buka, Gang Darson atau Jalan Darson misalnya. Gitu ya. Berarti kan sekarang kan tak berlaku gitu ya. Iya. Tapi saya jadi teringat di suatu ketika ada dosen saya. Beliau ini membuka komplek perumahan ya di daerah Perumnas 2. Oleh masyarakat di situ diabadikanlah nama beliau dan sekarang beliau udah almarhumah. Jalan Ibu Siti Jen namanya.
Karena Ibu Siti Jen ini dosen di Fakultas Hukum Untan. Beliau menghibahkan tanahnya. Nah, lalu tanah itu dibangun untuk jadi musola, kemudian jadi masjid sekarang di Perum 2 itu. Nah, untuk mengenang amal kebaikan beliau itu diberi nama Jalan Siti Jen. Ada itu. Siti Jen. Ibu Siti Jen itu dosen senior di Fakultas Hukum. Dan orangnya masih ada. Udah meninggal sekarang. Lucunya, sejumlah nama wali kota terdahulu kita enggak satu pun yang diabadikan nama jalan di Pontianak ini. Mulai dari Pak Supardan, ADS Hidayat, Sumartoyo, Rohana, kemudian Muiz Amin, kemudian apalagi Tubagus Sisni Halir, Barir, Pak Majid, kemudian Pak Siregar, Pak Buhari, katakanlah Pak Sutarmiji, Pak Gubernur kita, Pak Edi masih sehat walafiat ya. Beliau-beliau yang sudah terdahulu itu ada baiknya juga itu diabadikan sebagai nama jalan. Itu juga ya saran yang baik. Tapi tidak ada kan? Belum ada ya. Ada. Untuk provinsi juga nama gubernur yang terdahulu mulailah dari Pak Aplus, Haji Pangeran Aplus, Raden Jenderal Asikin Yudadi Brata, Ufang Urai. Kalau Pak Ufang udah ada namanya. Kolam renang Ufang Urai. Kan sudah ada tuh. Udah ada kan? Nah, selepas Pak Upang itu Pak Sumadi, Pak Kadarusno, kemudian Pak Parjoko, Pak Sujiman, Pak Parjoko, Pak Aswin, kemudian Pak Usman Ja'far. Nah, ini kan beliau-beliau ini sudah almarhum. Kalau yang masih sehat walafiat ya Pak Cornelis kan masih ada. Betul. Nah, tapi ini kelihatannya belum ada inisiatif ke arah itu. Sudahlah nama-nama yang lain. Nah, ini tapi kalau orang terdahulu itu sangat sekali dia menghargai pemberian nama-nama ini. Iya, gitu. Betul juga Balang ya. Nah, dulu saya pernah ya di lingkungan Mujahidin ini, kalau saya tidak salah di sini kan ada Jalan Mujahidin nih. Iya, belakang nih, Jalan Mujahidin, betul. Itu dulu semasa Pak Buhari sempat diganti nama itu. Jalan Haji Mawardi Ja'far, Imam besar Masjid Mujahidin. Tapi sampai sekarang kelihatannya enggak pernah lagi populer nama jalan itu. Tetap Jalan Mujahidin. Tetap Jalan Mujahidin ya, tapi bukan penyebutan Jalan Mujahidinnya, bukan Jalan Mujahidinnya. Karena di jalan itu ada Masjid Mujahidin, gitu aja kelihatannya itu. Nah, iya, itu yang identik dengan Mujahidin, jadi jalan ngikut Balang ya. Itu. Oke. Dan wafilakumullah ya, tidak tinggalan juga kita masih di malam hari ini untuk bercerita tentang kota Pontianak ini ya. Sudah banyak sekali ilmu yang kita ketahui gitu kan. Walaupun tidak semua kita ingat, tapi kita tahu, oh ternyata begini, ternyata begitu, ternyata Pontianak ini dulunya begini, dulu Pontianak ini sungainya besar, sekarang kecil, jalannya kecil, sekarang besar, gitu kan. Terbalik dah, kan dulu jalan kecil, sekarang jalan besar. Dulu bangunannya tak ada, sekarang ada. Dulu ada nama jalannya, ada nama jalan dahulu, sekarang nama jalannya lain lagi, berubah. Nah, ada yang berubah-ubah nama jalan, ada yang tetap. Termasuklah gang-gang yang ada di kota Pontianak ini. Ada yang nama gangnya khusus nama hewan, ada yang gang nama gunung atau bukit, ada gang khusus nama-nama bunga, ada nama-nama buah, atau masuk di Sungai Jawi gitu kan, buah semua tuh yang di Jalan Apel tuh. Ada gang pisang, gang dan jenislah nama buah di sana. Begitulah kota Pontianak ini luar biasa wafila. Beragam-ragam nama gang juga, penduduknya juga ramah-ramah gitu kan ya, kata orang luar lah, kadang ramah, kadang enggak, siapa awak nih gitu. Karena tak kenal, kok kenal kan akrab, gitulah Pontianak ini. Luar biasa ya, kita menyambut kota Pontianak ini untuk yang ke 250 tahun. Kita doakan semoga Pontianak ini semakin maju dan banyak sekali kita peluang-peluang yang mungkin di Pontianak ini, seperti wisatanya, apalagi pendidikannya berkembang gitu kan. Kalau kita tahu sih wisata ini udah mulai nih, beberapa wisata-wisata yang maju di kota Pontianak ini. Kita doakan saja semoga Pak Wali kita tetap memajukan kota Pontianak ini. Dan untuk para pemuda-pemudanya ya Pak Long ya,
Iya. Iya, oke kita mulai lagi nih Pak Long. Anak milenial. Anak milenial. Nah, gini ada yang bertanya nih Pak Long. Ah, Nah, lewat apa WhatsApp. katanya? Nah, ini beliau ini Ukti Arum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Ini Ukti Arum di Jalan Perdana. Hmm. Selamat malam Hai Ocon dan Bang Din Usman. Nah, malam enggak? Beserta istri. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya Amin. Rabbal Alamin. Saya punya pendapat nih Bang Din. Nah, apa nih pendapatnya? Setiap orang-orang ini kan baru wajib tahu tentang sejarah kota Pontianak. Tempat dia memijakkan kakinya. Nah, sesuai dengan pepatah juga kan, di mana bumi berpijak di situlah langit dijunjung. Betul lah Lang ya? Betul. Nah, yang ini pula pertanyaannya saya nih. Siapakah yang punya hak paten untuk memberikan nama jalan dan merubah namanya? Dan untuk jalan perdana nih, apakah ada sejarahnya juga? Bolehlah di-share juga Bang Din. Syukur Bang Din. Nah, boleh dijawab lah Bang Din. Oke, terima kasih. Selamat malam Uti Arum ya. Arum, iya. Semoga sehat selalu bersama keluarga dan tetap bahagia tentunya di kesempatan malam hari ini. Yang punya hak untuk merubah nama jalan ini pastilah pemangku stakeholder kebijakan kota, terutama wali kota. Betul. Disetujui oleh DPRD kota. Ada peraturan wali kota dan ada peraturan daerah untuk menetapkan nama jalan. Jadi tidak asal kasih nama itu, tidak boleh. Tidak ada itu pergantian nama itu tidak boleh. Karena apapun itu sebelum ada perda atau perwatnya itu tetap nama semula yang ada. Nah, menyangkut jalan perdana itu saya kira asal memberi nama dulu. Kenapa? Maklumlah, ini kan daerah baru dibuka. Oh iya. Ini kan baru semua. Baru dibuka di situ. Dulu kan terusan Sentiong itu. Melintaslah Ayani. Kapan dibukanya? Pada masa persiapan MTQ tahun 82. Kita pernah jadi tuan rumah MTQ nasional, itu luar biasa bangganya waktu itu. Warga Pontianak. Jadi tuan rumah tahun itu 82 itu ya. Nah, daerah itu dulu daerah ini kan terkenal dengan rambutan Haji Arsadnya. Di situ ada kebun-kebun langsat segala macam. Dulu itu kan masih suasana hutan tuh masih ada tuh, kebun. Iya betul. Itu bolehlah dikatakan hutan daerah itu dulu. Karena daerah itu daerah yang sangat terpencil dulu. Nah, ketika tahun 82 mulai dibuka dan kemudian makin berkembang pada saat Mega Mall Ayani itu didirikan di dekat situ kan. Tapi itu dah kemudian. Tapi sebelum itu sudah ada jalan setapak dibuka daerah itu. Nah, pada saat pemberian nama itu kalau saya tidak salah itu pada masa wali kota Pak R.A. Siregar. Masa itu. Jadi jalan perdana itu merupakan terusan dari jalan media. Jalan media ini depannya kan media kan. Media. Nah, di sebelahnya itu Tanjung Harapan. Iya, betul. Di sebelahnya itu Tanjung Sari. Di ujung sana itu Tanjung Permai, betul. Nah, jadi di situ ya. Itu sebetulnya dulu itu masuk wilayah Untan. Iya, Komplek Untan. Betul. Tetapi karena situasi dan kondisi kemudian masyarakat umum pun sudah bertempat tinggal di daerah itu. Gitu. Nah, seperti jalan perdana pada masa-masa terdahulu itu khusus perkebunan itu, pertanian. Dulu terkenal kebun langsat, langsat punggurnya itu ranum. Kemudian ada batang-batang rambutan lah yang paling banyak. Yang terkenal itu milik Haji Arsad dulu di daerah itu. Nah, kemudian di sebelah sananya itu hutan bawas dulu. Yang kemudian tahun 59, 60, 61 daerah itu ditebas, dibuka lahan untuk apa? Untuk mendirikan kampus Universitas Tanjung Pura. Iya, betul. Nah, dipotong oleh jalan luas di situ, Jalan Ahmad Yani. Nah, itu kan panjang itu, Son. Jalan Ahmad Yani itu dari pajak, depan pajak sampai ke sana depan Polda. Polda itu tuh. Sampai ke sana lagi Ayani 2.
Iya, kurangkah tokoh kita di Kalbar ini tanpa mengurangi rasa hormat untuk diberi nama tokoh-tokoh kita di sini. Tapi di sananya itu udah urusan Kuburaya tuh, udah bukan kota lagi itu. Iya, tapi masih juga nyambung Ayani nyambung 1, Ayani 2 iya. sampai ke Spadio Sampai itu Spadio, kan, sampai betul. Spadio. Nah, itulah jalan perdana. Jadi saya kira ndak ada monumental apa pemberian nama itu, media dan perdana itu. Cuman diberikan saja lah begitu. Perdana itu mungkin apa ya? Ada kata-kata perdana itu dianggap wah waktu itu karena memang seperti daerah itu perdana, daerah megah kemudiannya. Dan memang sekarang daerah mahal itu. Betul, ya, udah banyak-banyak bangunan gedung-gedung. Saya dulu di hutan di daerah perdana itu kan ada di sana itu apa namanya? Kan tembus di belakang tuh ya. Sampai ke reformasi tembus sana reformasi itu kan. ya, tembus Pakat kan ke sana itu. Di situ ada dulu di dekat asrama apa itu? Ada asrama di sebelah sana itu kan ada asrama. Saya ditawari kira-kira tahun 91 apa 90 gitulah. 3 juta aja harga. Sekapling. Satu kapling. Boleh bayar terserah berapa kali. Bahkan sebulan mau berapa. Waktu itu saya masih memang waktu itu saya kerja di Aksaya, namanya koran Aksaya. Oh iya, Gaji media saya, ya. gaji saya 1 bulan waktu itu 175.000 untuk ukuran anak semester 1 kuliah. Saya udah punya gaji waktu itu 150.000 masa 150. itu. Oh banyak. Masa ya? Banyak. Saya ingat betul. Seukuran sekarang ini juta, 2 juta. Lebih sedikit ya, lah, lebih sedikit. Sehingga 1 kapling tanah aja baru 3 juta. Dibayar sekian tahun lagi itu. Dan masa itu ngambil rumah di Perum. Tahu nggak berapa cicilan 1 bulannya? 2.500. Cuman itu 1 bulan tuh. 1 bulan. Apa saya pikir? Kan kita berpikir, aku masih kuliah, belum juga berkeluarga, segala macam. Dan apa bahasanya? Tempat jin bertendang, tempat jin buang anak. Itu tahun 90 saya ngomong. Tapi begitu tahun 2000, betapa kecewanya Son. Carilah kalau ada 1 kapling 3 juta lagi. Tidak ada dah. Ya nih ya hitung 1 kapling tak bulan. Oh itu 20 itu udah kemurahan. Kemurahan sekali itu. Ya. Kemurahan benar tuh segitu tuh. Sangat murah sekali. Nah itulah ya. Apa namanya perkembangan. Nah itu Uti Arum mengenai perdana. Nah sedikit kita geser sedikit ke arah depan media ya. Ya media betul. Nah di media itu kan ada sungai ya di situ. Iya sungai betul. Percabangan sungai, gitu. Parit, Parit katakan itu. Parit. Sebenarnya kalau masyarakatnya bijak, biar tidak kumuh itu bisa jadi potensi itu. Saya tidak tahu. Sungai itu kan terus mengalir sampai perdana. Apakah di perdana itu masih bisa dikatakan sungai ataukah sekedar parit atau parit-paritan? Kayaknya parit. Kalau saya nengok sih perdana itu parit lah Pak. Parit lah katakan. Oke. Kalau itu sekedar parit, tapi kalau itu dikeruk, didalami, kiri kanannya, dibarau dengan baik, kemudian dijadikan pusat kuliner. Betul ya. Di kiri kanannya itu, ya. waduh, ini bolehlah dinamakan Venesianya di Pontianak ini kan. Udahlah sana Sungai Jawi di ujung-ujung itu enggak juga terjamah-jamah itu. Padahal kalau ingin mengembangkan UMKM kita, usaha menengah kecil mikro di bidang kuliner misalnya, itu bisa saja kita menumbuhkan perdagangan di atas sungai. Coba kita ke Banjarmasin di tempat jualan di atas sampan itu Son. Di Banjarmasin. Betul, kayak Banjarmasin tuh betul. Namanya Sungai Lok Baintan. Di Banjar dulu, iya di Banjar. Di Pontianak dulu begitu. Begitu dulu. Terutama di situ. Saya masih ingat waktu kecil-kecil ya. Tahun-tahun 80, 70-an itu. Di daerah yang sekarang jadi RRI depan itu Sudirman ya. Jalan Sudirman. Sudirman. Iya, tahu Sudirman? Iya, tahu. Ada ketemu sungai enggak? Tak ada. Itulah sungai. Oh, yang itulah sungai itu. Iya. Di
Di depannya tuh depannya DKT, itu. Dinas Kesehatan Tentara, betul ya, Oh Bu iya, ya? Di Oh, situ. itu sungai dulu tuh. Kan ada jembatan tuh. Iya, Di dekat iya ada jembatan itu. dekat apa tuh? Dekat Garuda Iya Indonesia. betul. Di situ tembus mengalir. Besar sekali Besar sungai dulu itu. kalau ya. Tapi sekarang udah Ah. sih. Karena saya masih kecil-kecil dibonceng bapak saya naik sepeda apa itu namanya, sepeda kumbang kayak yang berjalan. Ada motornya itu. Nah, sepeda kumbang namanya itu kan. Sore-sore cari apa? Cari goreng keladi, cari goreng ubi. Di situ. Berjajak di sungai itu. Di sungai itu. Oh. Sekarang kemana kita cari? Iya, Nggak ada. kecil ya. Saya merindukan suasana seperti itu. Dan mengapa tidak di Sungai Jawi, di PAL berapa itu? PAL 3, PAL 5 yang ada puskesmas tuh. Iya. Coba kalau dibikin Iya, begitu. kalau kayak gitu potensi yang memungkinkan itu kayak perdana tuh. Iya, Iya. iya. Terus di Sungai Jawi itu ya. Iya. Iya kan sungai kan agak masih Katakanlah, lumayan besar tuh masih. kalau media, katakanlah media itu kan mungkin terlalu sempit. Karena parkirnya juga susah mungkin ya. Tapi kalau di sana Sungai Jawi di ujung itu besar itu. Dan mengapa anak-anak main kano bisa kok di sana? Betul, Bisa main kano. Bisa. Mengapa tidak? Orang di Pontianak ini, jangankan di tempat begitu, sana tempat jin buang anak zaman dulu, Jalan Reformasi itu, yang di belakang sono no. Begitu dibangun kafe, luar biasa kunjungannya. Kita jangan bangun kafe yang kayak kopi begitu kan, bikinlah di situ semacam apa begitu kan. Dulu kan terkenal warung tenda. Nah mungkin bikin semacam warung tenda. Itu kalau saya lihat di jalan apa itu, Pasar Aksaya tuh, yang di Kota Baru. Itu kan enggak ada inovasi, tidak ada keberhasilan. Dulu kan di Korem loh, pindah kan. Pindah waktu di Korem, luar biasa itu. Karena apa? Orang melihat ada sungai. Ada sungai, betul bisa. Nah, mengapa tidak kita larikan ke sana? Toh juga di Palima itu kalau musim durian ramai jualan durian di atas gertak itu, jembatan tuh. Nah, kita di situ, cobalah ya makan bikin inovasi, bikin apa itu, makan sambil didayung pakai sampan dari ujung ke ujung gitu kan. Kan jembatannya sekarang udah banyak dibongkari, ditinggi-tinggikan. Itu yang di Sungai Jawi kan termasuk kan satunya. Nah, kalau Sungai Jawi sininya sih udah ndak mungkin lah kali kan. Karena jembatan itu kan rendah saya lihat. Iya sih, Nah, tapi sekalian menata kota ini ya mungkin bolehlah begitu ya. Kalau mau ke Sungai Kapuas sana mungkin berbahaya. Betul. Bahaya itu keselamatan. Tapi kalau di Palima itu boleh tuh. Investor itu cobalah melirik juga ke tempat begitu ya. Nah, tapi kalau saya jujur saya katakan, Son, ini karena kita jalan-jalan nih ya. Iya. Jalan ke Jalan Sultan Syahrir. Sultan Syahrir sini Kota Baru ya. Atau ke Jalan Sultan Abdurrahman itu. Kalau kita ke Rumah Melayu atau Rumah Radang di depannya itu kan, ini kan ada Pasar Aksaya ya di situ kan. Namanya itu Pasar Aksaya. Kalau boleh, maafkan, saya harus mengatakan gersang tanpa kemesraan di situ. Apa yang bisa kau lihat? Kecuali orang jual-jualan, duduk-duduk di situ. Betul. Jadi inovasi pariwisata apa yang bisa kau kenalkan? Nah, terus kalau boleh saya kritik sedikit lah. Seperti Rumah Melayu misalnya. Itu kan baru dikenal kalau ada kawinan. Apakah keberadaannya itu hanya untuk kawin-kawinan? Acara-acara gitu. Coba kita setiap entah apa itu ada pementasan seni, pengangkatan budaya, pengenalan budaya. Udahlah kita punya gedung taman budaya itu seperti hidup segan mati tak mau itu. Susah dah nengok kegiatan situ nggak ada lagi. Dah. Ini kalau nanti kita ngomong alasan karena apa? Karena COVID. Saya bilang mana pula karena COVID. Sebelum COVID juga memang begitu kok. Nggak ada anunya. Nah inilah kita saran ya. Kita saran kan boleh. Boleh. Nah kalau ada yang merasa tak nyaman dengan disarankan ini, suka hati dia lah. Karena itikat kita nih ingin membangun kota ini. Betul. Membawa kota ini untuk lebih baik, lebih maju. Misal di Rumah Melayu itu, jangan hanya jadi tempat pesta perkawinan setiap Sabtu Minggu. Beri kesempatan kepada anak-anak
muda untuk menampilkan seni budaya, untuk berkreasi, inovasi budaya, betul. Saya dengar kan ada itu pementasan silat betul. Misalnya. Mengapa mereka harus kesulitan cari tempat sementara lahan ada di situ? Kan benderanya Melayu. Mengapa mereka harus cari kemana repot kan? Udahlah, itu belum lagi tradisi makan saprahan, harus sewa tempat ke sana kemari, ada kok di situ. Dan itu dibangunkan untuk melestarikan jiwa semangat nilai budaya dan kebudayaan Melayu. Jadi bukan untuk bisnis kawin-mawin di situ kok. Kan ya, untuk di Kota Pontianak, karena emang betul kita tahu tuh awal mulai itu hanya Tanjung Pura, Imam Bonjol itu ya. Terus yang di Urip itu atau di Toyo itu ya jalan awal. Nah, ini ada pertanyaan ini Bang Din dari Ukti Arumasi. Berlanjut, syukron Bang Din, pantaslah di area ini banyak pohon rambutan dan langsat. Sekarang nih mahal tanah di sini nih Bang Din, dah tak ada sungainya. Sungainya ada, cuman air calitnya. Ya, tambahan dong, bisa nggak ya Pontianak nih kayak Belanda? Oh, kayak Belanda pula. Di kota-kota banyak sungainya, bisa juga dijadikan wisata air dan wisata kuliner. Sekalianlah closing Long, jawab ini. Iya, terima kasih Uti. Semoga sehat terus ya. Begini, bisakah kita nih seperti Belanda? Semulanya Pontianak ini, jangan kita bicara Pontianak nih yang keraton, karena keraton itu sudah tertata baik sejak Kesultanan. Kita bicara yang sini, ini namanya Dese Varkentival, kata orang Belanda, kota tanah seribu. Memang konsep pembentukan kota ini adalah copy paste yang di negeri Belanda, bagaimana di Leiden, bagaimana di Den Haag, itulah ya. Nah, kalau di Jalan Perdana tadi, sekarang udah ndak ada sungainya kah? Ndak ada, jadi paket. Ada, masih ada. Masih ada kenangan saja. Kenangan saja, ada. Nah, bisa nggak kita seperti Belanda? Tergantung stakeholdernya, mau nggak? Saya berkali-kali loh ngomong itu di dalam forum diskusi, di dalam diskusi pribadi dengan sejumlah orang tertentu. Alhamdulillah, beliau menyimak dengan baik, mendengar dengan baik apa yang kita berikan masukan, dan sangat beliau apresiasi dengan baik. Dan alhamdulillah, dengan baik pula beliau tidak pernah melaksanakan apa yang kita berikan masukan itu. Jadi tidak terlaksana nih. Alhamdulillah. Karena konsep yang ada ini membangun Pontianak atau membangun di Pontianak. Kalau membangun Pontianak ini kan lahir batin dibangun nih. Tapi kebanyakan membangun di Pontianak untuk keuntungan investor asing. Investor lah katakan. Nah, bisakah kita seperti di Belanda? Sekali lagi, Palangkaraya itu provinsi yang termuda di Pulau Kalimantan dulunya. Palangkaraya ya. Ya. Bisa ditata? Bisa. Palangkaraya yang baru rimba itu belantara. Lalu bagaimana pula dengan Kalimantan Utara di Penajam? Mengapa bisa dijadikan ibu kota? Bisa kan? Sekarang Pontianak yang udah hampir 2,5 abad ini, mengapa tidak? Berapa sih luas Pontianak ini? Cuma 6 kelurahan kan? Iya. 6 kabupaten. 6 kabupaten. 6 kecamatan. Kok jadi latah? 6 kecamatan kan? Dari 4 penjuru kota dan sekitarnya ini. Mengapa sulit sekali? Tinggal kemauan kita. Apa? Nah, seperti kita beginilah ya Son ya Uti ya. Kita berinteraksi, mudah-mudahan apa yang kita bicara ini bukan hanya obrolan lepas, tapi menjadi masukan. Dan yang mendengar pun jangan marah. Ini untuk kemajuan kota kita, untuk kebaikan kita bersama. Bangga, kita bangga jadi orang Pontianak. Siapapun kita, lahir dimanapun kita, tinggal di tempat kita berpijak ini, kita bangga sebagai warga Pontianak. Nah, jadi menjelang 2,5 abad kota Pontianak, sedikit cerita di malam ini akan kita lanjut mungkin ya di minggu depan. Masih banyak cerita-cerita, tapi minggu depan kita akan berbicara secara khusus. Saya baru ketemu dokumen-dokumen
tentang bagaimana sih pembangunan Pontianak di abad-abad yang lampau itu. Mengapa orang Belanda itu kok menciptakan Pontianak ini seperti di negeri Belandanya? Dan mengapa pada masa itu ada upaya untuk menjadikan Pontianak seperti kota di Venesia, Italia, atau di Leiden, atau di Den Haag. Nah, ini yang perlu. Nah, sekali lagi sebagai closing, jangan lupa sejarah, jangan lupa budaya, jas merah katanya, dan jangan lupa menghargai para pendahulu kita, orang-orang yang sudah meletakkan kerangka kemajuan Pontianak ini. Ya, Insya Allah. Oke, syukron Bang Din, masukannya dan juga saran serta ilmu ya tentang sejarah ini. Semoga bermanfaat. Sangat bermanfaat. Dan juga para pendengar wafilakumullah yang merasa malam ini merasa terkena gitu kan, kan bahasa kata orang tuh mak terkena asati. Ya mungkin tersinggung ya minta maaf lah ya, mungkin jangan masuk ke dalam hati, diberi mungkin dimasukkan ya, dan juga menjadi untuk kita kemajuan Kota Pontianak ini. Pokoknya jangan dimasukkan dalam hati, jangan makan hati, jangan sakit hati. Saya berharap agar berhati-hati. Karena apa? Kini apa yang dikatakan inilah suara hati orang Pontianak. Iya betul, Masya Allah ya. Dan wafilahullah ya, syukur kepada Ukti Arum yang sudah bergabung nih. Sudah beliau antusias juga ya mendengarkan serta wafilah dimanapun berada, yang di jalan maupun yang di luar, yang di rumah maupun di tempat kerja, di kamar atau di ruang tamu gitu kan. Dan wafilakumullah sangat bermanfaat sekali. Semoga malam hari ini jas merah sejarah tentang Kota Pontianak ini luar biasa ya, menjadi semangat kita lagi untuk menyambut milad nih yang ke-250 tahun untuk Kota Pontianak. Nah, kita menyambung lagi pekan depan ini dengan berbagai cerita lagi ya, atau sejarah yang ada di Kota Pontianak. Luar biasa, masih banyak sekali yang harus kita ulas nih. Bang Din ya, tentang sejarah Pontianak ini banyak sekali, belum bangunan, belum sampai itu ya, belum nyampe itu, belum sejarah para pendiri, belum lagi para wali, tokoh-tokoh. Seperti itu wafilah ya, masih panjang cerita kita sambil menyambut milad yang 250 tahun Kota Pontianak. Baik wafilakumullah, semoga bermanfaat ya. Jika ada salah penyampaian, salah kata, ucapan pribadi minta maaf, dan syukur kepada Bang Din yang telah bersama kita malam hari ini bersama istri, dan juga kita bertemu lagi pekan depan insyaallah dengan hal-hal yang bermanfaat untuk selanjutnya di Kota Pontianak ini, untuk wafilah juga. Dan kita berjumpa kembali pekan depan, dan kita sempurnakan dengan tafakkur majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.